yang telah mengajari kami siang maupun malam tanpa mengenal lelah. Dan juga kepada dewan juri yang ganteng-ganteng dan percaya diri yang sebentar lagi akan menilai kami di babak final ini. Dan juga yang terkhusus dan teristimewa kepada seluruh tolabah-tolabah dan penonton final PHBI yang dirahmati oleh Allah yang menunggu malam Kamis untuk kepulangan nanti. Saya mulai syarahan pada malam yang berbahagia ini dengan membacakan satu kalam ilahi yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Shadaqallahul azim. Yang artinya telah dekatlah kepada mereka hari perhitungan segala amal mereka, sedangkan mereka masih berada dalam keadaan lalai. Kisah surah Al-Anbiya ayat 1. Hadirin, jikalau kita memperhatikan bagaimana keadaan umat manusia pada zaman sekarang ini, maka kita akan dapat mengerti maksud dan tujuan daripada ayat tersebut. Manusia mulai berpaling dari minhaj Allah. Manusia mulai berpaling dari urusan akhirat. Bahkan saking parahnya, mereka lupa apa tujuan mereka diciptakan. Mereka berpikir seolah-olah tidak diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya semata. Keseharian mereka hanya berpikir tentang dunia, hanya mencintai karena dunia, bekerja demi dunia. Bahkan mereka saling bersaing, bermusuhan, bahkan saling membunuh satu sama lain hanya dikarenakan mementingkan perkara dunia. Itulah hal yang menyebabkan manusia pada zaman sekarang lalai, mengabaikan dan meremehkan segala perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada mereka. Banyak manusia pada zaman sekarang tidak mau mengerjakan sholat. Banyak manusia pada zaman sekarang suka menunda-nunda waktu salatnya, bahkan hingga keluar waktu hanya karena alasan sepele. Hadirin, lupa makanlah, lagi jalan-jalanlah, lagi sama temanlah, lagi sama pacarlah, lagi dilawatlah, inilah, itulah. Cuma karena hal tersebut, hadirin, bahkan hal tersebut berada dalam keadaan maksiat, mereka berani meninggalkan perkara yang Allah wajibkan kepada mereka. Sungguh manusia pada zaman sekarang dibutakan oleh kelalaian duniawi. Oleh karenanya, serasa-rasa hati Al-Fakir meronta-ronta ingin mencurahkan sebuah isyarat peringatan yang Al-Fakir beri judul kelalaian yang membinasakan umat manusia. Ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, segala sesuatu hal memiliki porsi di hati mereka masing-masing. Mulai dari pekerjaan, perdagangan, olahraga, jalan-jalan, nonton, pergi sama teman, pergi ke laut, nongkrong bareng, selfie, bikin video TikTok, makan, minum, tidur, semua mereka pikirkan. Tetapi otak mereka tidak pernah mengingat akan Al-Quran dan perkara yang Allah wajibkan kepada mereka. Di zaman ini, hadirin, terdapat begitu banyak umat manusia yang pandai akan ilmu dunia, yang alim dalam perkara duniawi, tetapi otaknya lemah dalam memahami perkara ukhrawi, yakni perkara akhirat. Sungguh dalam pandangan agama, manusia yang demikian merupakan manusia yang lemah, miskin, dan bodoh. Mengapa dikatakan demikian? Dikarenakan kepintaran seorang manusia dalam perkara dunia dan kelemahan seorang manusia dalam perkara akhirat. Bukannya membuat manusia tersebut menuju jalan bertawakal kepada Allah, menuju jalan beristiqamah kepada Allah, bahkan akan jauh dari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya membawa dia menuju jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi malah menjerumuskan dirinya ke lumpur kemaksiatan yang Allah murkai. Banyak contoh di zaman ini, hadirin, yang pandai akan ilmu dunia, banyak yang jadi doktor, banyak yang jadi pedagang, banyak yang jadi polisi, banyak yang jadi pejabat, tetapi mereka semua kebanyakan dibutakan oleh pangkat, harta, dan jabatan. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki jaminan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin,
Yang jadi dokter hari ini mengobati orang hanya karena digaji. Yang jadi pedagang hari ini hadirin, banyak yang penipu. Yang jadi polisi hari ini hadirin, menangkap pengedar sabu-sabu, menangkap pengedar narkoba, menangkap pemain judi, menangkap ini, menangkap itu. Tapi kelakuan mereka lebih biadab daripada ditangkap. Yang jadi pejabat hari ini hadirin, sudah tahu gajinya tinggi, sudah tahu rumahnya megah, sudah tahu naik CRV, pakaiannya berdasi, gajinya berlimpah sekali, tapi masih saja rakyat yang jadi korupsi. Di manakah letak-letak mereka hadirin? Apakah mereka sudah lupa tentang azab yang Allah janjikan kepada mereka? Sungguh kelalaian duniawi membuat umat manusia menjadi buta. Akan tetapi, jikalau seorang manusia pandai akan perkara dunia, alim dalam perkara duniawi, tetapi juga alim dan mengetahui dalam perkara ukhrawi, yakni memahami akan perkara akhirat, maka manusia yang seperti inilah akan sedikit demi sedikit menuju jalan dari Allah Subhanahu wa taala, akan beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akan mulai bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau engkau hari ini masih belum puas dengan maksiat yang engkau lakukan, masih ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagimu hari ini boleh-boleh saja engkau berbuat maksiat. Engkau mau merampok silahkan, mau berjudi silahkan, mau membunuh silahkan, mau korup silahkan. Tetapi sebelum engkau melakukan maksiat, lakukanlah 4 perkara. Jikalau 4 perkara ini engkau penuhi, maka silahkan bagi dirimu untuk berbuat maksiat. Tetapi jikalau tidak, jangan pernah berani menginjakkan satu langkah kakimu ke dalam kemaksiatan yang Allah murkai. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, engkau ingin berbuat maksiat kepada Allah, silahkan lakukanlah selama engkau mau. Tetapi yang pertama, carilah tempat untuk engkau berbuat maksiat yang bukan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Saat ini engkau berdiri di bumi Allah, engkau duduk di bumi Allah, engkau berjalan di bumi Allah, engkau makan di bumi Allah, engkau minum di bumi Allah, engkau melakukan segala macam urusan duniawi, baik itu amal ibadah maupun maksiat di bumi yang Allah ciptakan. Jikalau Allah melarangmu hari ini, sekarang juga Allah melarangmu berada di buminya, di mana engkau akan berdiri? Yang kedua, masihkah engkau ingin berbuat maksiat kepada Allah? Silahkan, lakukanlah sepuas hatimu, lakukanlah selama engkau masih mampu. Tetapi yang kedua, carilah rezeki yang datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini engkau melihat rezeki dari Allah, engkau punya telinga, rezeki dari Allah, engkau bisa makan, rezeki dari Allah, engkau bisa minum, rezeki dari Allah, engkau melakukan berbagai macam hal, engkau punya anak, punya istri, punya harta yang melimpah. Itu semua harta dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua rezeki yang Allah berikan kepada dirimu. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mencabut seluruh rezeki yang ada pada tubuhmu, sungguh engkau menjadi manusia yang hina. Kita tidak punya apa-apa hadirin. Kita tercipta dari setetes mani yang hina. Yang ketiga, masihkah engkau ingin bermaksiat kepada Allah? Silahkan, lakukanlah selama tubuhmu masih mampu. Tetapi yang ketiga, carilah tempat untuk engkau berbuat maksiat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini engkau bermaksiat di sini, Allah melihat. Di balai Allah melihat, di musalla Allah melihat, di bilik Allah melihat, di jalan engkau Allah melihat, dimanapun Allah melihat. Mau engkau bermaksiat di bawah pohon kek, di bawah kereta api kek, di bawah mobil kek, semua Allah melihat. Tidak ada secuil debu pun yang lolos dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas, masih adakah tempat yang aman bagi dirimu untuk bermaksiat kepada Allah? Sungguh tidaklah jawabannya. Yang keempat, masihkah engkau ingin bermaksiat kepada Allah? Silahkan, lakukanlah selama umurmu masih panjang. Tetapi yang keempat, jikalau engkau mampu, maka undurlah kematianmu. Andai kata malaikat Israel datang kepadamu dan engkau dapat melihatnya, dan dia berkata kepadamu, wahai hamba Allah, hari ini batas umurmu, Allah memerintahkan kepada diriku untuk mencabut umurmu hari ini juga. Maka jikalau engkau masih ingin bermaksiat kepada Allah, jawablah perkataannya, wahai malaikat Allah, wahai utusan Allah, aku masih belum ingin mati, aku masih ingin berfoya-foya, aku masih ingin bermaksiat di bumi Allah. Diriku belum puas bermaksiat kepada Allah, aku
aku masih ingin berada di dalam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku masih ingin menyelimuti seluruh tubuhku dengan kemaksiatan. Jikalau engkau mampu mengatakan yang demikian di hadapan malaikat Israel, sungguh bebaslah bagi dirimu untuk berbuat maksiat. Akan tetapi jikalau tidak, jangan pernah bermimpi, bahkan tersirat di otak kecilmu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengapa? Karena engkau tidak layak. Oleh karenanya hadirin, jangan pernah engkau terjerumus ke dalam kelalaian, karena kelalaian itu akan membinasakan engkau. Semakin engkau dibawa oleh kelalaian, semakin kemaksiatan datang kepadamu. Semakin engkau terjerumus ke dalam kemaksiatan, semakin Allah murka kepadamu. Semakin engkau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka neraka juga semakin dekat kepadamu. Jikalau neraka sudah dekat kepada engkau, maka azab yang akan menunggumu, siksa yang akan mendekati tubuhmu, dan engkau akan menjadi murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti darinya ialah jangan pernah engkau menjadi lalai. Lalai membinasakanmu, lalai menghancurkanmu. Dan jangan pernah berani berbuat maksiat sebelum melakukan 4 perkara. Yang pertama, carilah tempat yang bukan milik Allah. Yang kedua, carilah rezeki yang datangnya bukan dari Allah. Yang ketiga, carilah tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk engkau berbuat maksiat. Dan yang keempat, undurlah kematianmu jikalau engkau mampu melakukannya. Jikalau tidak, maka jangan pernah berani untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf. Sira len mana len preh Bang Jamal, len koh ba'ara len plah boh diri. Penampilan len malamnya kabeh maksimal. Urusan juara len serah bak juri. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Andalas punuh dum doko rata dum sego rata dum moto mapusing bisa Tengku Al-Fakir Cidhi aja pindah deo peah ko dengan bongeo di Korea yang barusan tampil atas nama Tengku Rifaldi bin Iskandar dengan nomor undian 372 di tingkat Wusda.